Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Syarhul Khalil, meneruskan ngaji pada malam Rabu sebelumnya. Memang ngaji ini saya adakan setiap malam Rabu untuk pembelajaran saya terhadap kitab Syarhul Khalil karangan Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kitab Syarhul Khalil ini adalah kitab syarah atas matan Ajurumiyah karangan Imam As-Sonhaji. Saya akan membacakan halaman 11 sampai halaman 16. Saya akan baca matannya dulu. Baru setelah itu saya akan membacakan syarahnya. Kalau misalnya ada kesalahan, tolong saya diingatkan, dikasih saran, dikasih masukan, supaya ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk mentradisikan bagi kita kitab kuning sebagai tradisi yang harus kita jaga dan diteruskan generasi-generasi setelah kita. Langsung saja saya baca halaman 11. Sebelumnya saya tawasulan dulu ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa sholihin wa ila masyayikhina wa ila masyayikhi masyayikhina wa ila musonif al-musonifu wasyarihu Yai As-Sonhaji, sarahnya kepada Yai Khalil Abdul Latif Al-Bangkalani. Fatihah juga saya kirimkan kepada Yai Samsul Arifin, Yai Asad Samsul Arifin, Yai Fawaid Asad Samsul Arifin, Yai Afifuddin Muhajir Sukorejo Situbondo, kemudian wa ila Yai Abdul Karim, wa ila Yai Mahrus Ali, wa ila Yai Imam Yahya Mahrus Lirboyo, wa ila Yai Mukhtar Ujung Piring Bangkalan, wa ila Yai Abdul Wahab bin Mas'ud Jetis Mojokerto, wa ila Yai Salim Azhar Sendang Dhuwur, wa ila Yai Imam Marzuki, wa ila walidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sairi salafi sholihin fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa takziru awakhir kalimi. Al-i'rabu adapun i'rab huwa ya i'rab itu takziru awakhir kalimi, berubahnya akhir kalimat li ikhtilafil awamili, karena beda-bedanya beberapa amil ada khilat yang masuk apa awamil alaiha atas kalim. Lafdon secara lafat au takdiron atau secara kira-kira, secara takdiron. Wa aksamuhu adapun bagiannya i'rab itu arbaatun ada 4, yaitu 1 raf'un rafa, 2 wa nasbun nasab, 3 wa khafdun khafat, 4 wa jazmun jazm. Jadi i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafat dan jazm. Falil asma'i, maka itu bagi isim min dalika dari arba'ah, arafu adapun rafa, wa nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat, wala jazma dan tidak ada jazm, fiha itu di dalam asma. Jadi isim itu tandanya hanya rafa, nasab dan khafat, tidak ada jazm. Walil af'ali, dan itu bagi fi'il min dalika dari arba'ah, arafu adapun rafa, wa nasbu nasab, wal jazmu dan jazm. Wala khafdho dan tidak ada khafat itu fiha di dalam af'al. Jadi fi'il itu rafa, nasab dan jazm, tidak ada khafat. Itu matanya. Sekarang sarahnya. Pangapunten, keterangannya saya tulis saja. Jadi ketika saya baca nanti itu, saya baca, saya jelaskan sedikit. Tapi untuk keterangan lebih lengkap, penjelasan lebih lengkap, insya Allah akan saya tulis. Jadi saya membiasakan ngaji saya itu ngaji, bisa ngaji juga bisa menulis. Jadi kita harus mentradisikan itu. Sekarang sarahnya. Babul i'rabi. Qauluhu babu. Biraf'i dengan dibaca rafa. Khobarun ialah menjadi khobar li mubtada'in makhdufin, bagi mubtada yang dibuang. Takdiruhu adapun kira-kiranya mubtada yang dibuang ialah hadza babu. Jadi yang dibuang itu hadza. Lafaz hadza ini sebagai mubtada yang dibuang. Awalnya ada tapi kemudian dihilangkan, sehingga yang ada, yang tertulis, yang diucapkan ialah babul i'rabi. Babul itu menjadi khobar atas mubtada yang dibuang berupa hadza. Wa bin nasbi, dan dengan dibaca nasab, maf'ulun ialah menjadi maf'ul li fi'lin makhdhufin, bagi fi'il yang dibuang. Takdiruhu adapun kira-kiranya fi'il yang dibuang ialah ikra' babal i'rabi. Ikra', bacalah babal i'rabi, kepada bab i'rab atau atas bab i'rab. Jadi ikra' ini dulunya awalnya ada kemudian dibuang. Fi'il yang dibuang, sehingga lafadz bab itu menjadi babal i'rabi, ia menjadi maf'ul atas fi'il yang dibuang berupa ikra'. Wabil jari, dan dengan dibaca jar,
biharfi jarin dengan huruf jar mahdhufin yang dibuang. Jadi kalau kita ingin mengejarkan itu dengan huruf jar yang dibuang, takdiruhu adapun kira-kiranya jar yang dibuang ialah undur fi babil i'rabi. Undur, hendaklah engkau memperhatikan fi babil i'rabi di dalam bab i'rab. Nah, fi ini adalah huruf jar yang dibuang. Jarin makhdufin, jar yang dibuang. Sehingga yang ada, yang diucapkan, yang tertulis adalah babil i'rabi. Jadi, bab i'rab itu bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, juga bisa dibaca jar. Asalkan kita mempunyai argumentasi, mempunyai alasan kenapa ini dibaca babu, baba, dan babil i'rabi. Wa babu mudhafun. Kedudukannya sebagai mudhaf. Wal i'rabi, adapun lafadz i'rabi mudhafun ilah kedudukan sebagai mudhaf ilah majrurun yang dijarkan bil mudhafi dengan mudhaf. Wa alamatu jarihi, adapun tanda khofatnya, tanda jarnya al-i'rabi ialah kasrotun dohirotun, kasroh yang terlihat, yang tampak, yang bisa dirasakan, terlihat, nyata, tampak, juga bisa dirasakan dengan lidah ketika kita mengucapkan fi akhirhi, di dalam akhirnya lafadz al-i'rabi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisabatin minal hurufi mudni. Ini ada bait syarah alfiyah. Artinya wal ismu, adapun isim, minhu itu sebagian dari isim mu'rabun, adapun mu'rab bisa di-i'rab, wa mabniyun, dan mabni. Jadi isim itu ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Lisabatin min hurufil mudni. Lisabatin karena adanya keserupaan mudni yang mendekatkan minal hurufi, dari huruf. Al-i'rabu huwa takziru. Al-tazikru mudhafun sebagai mudhaf. Awakhiri mudhafun ilaih. Kedudukannya awakhiri sebagai mudhaf ilaih. Al-kalimi mudhafun ilaih. Ialah sebagai mudhaf ilaih. Jadi awakhiri itu mudhaf ilaih. Al-kalimi juga sebagai mudhaf ilaih. Qauluhu awakhirul kalimi. Adapun perkataannya Imam Musonif awakhirul kalimi, hakikatan secara hakikiyah, secara sebenarnya, jadi akhir kalimat secara sebenarnya bagaimana? Ka akhiri zaidin, sebagaimana akhirnya lafadz zaidin. Jadi zaidin itu kan dalnya itu sebenarnya. Jadi nyata ada dalnya, terlihat dan bisa kita rasakan. Au hukman, atau secara hukum, ke akhir yadin, sebagaimana akhirnya lafadz yadin, wadamin, dan lafadz damin. Nah, yadin dan damin itu sebenarnya dalnya lafadz yadin dan mimnya lafadz damin itu sebenarnya bukan huruf yang sebenarnya, karena yadin asluhu yadyun. Jadi sebenarnya lafadz yadin huruf yang terakhir itu ya,
bukan dal. Demikian juga damin, asluhu asalnya adalah damwun. Sehingga huruf terakhir itu bukan mim tapi wawu. Nah, yang seperti itu secara hukman, secara hukum. Wal muradu bitagziril akhiri. Adapun yang dimaksud dengan takziril akhiri, berubahnya akhir, itu tasiruhu, menjadikan akhir marfu'an itu dibaca rofa au mansuban atau nasab au mahfudun atau khafat. Jadi entah mau dibaca rofa, nasab atau khafat, ba'da ingkana mauqufan, setelah ada apa akhir, itu mauqufan dipending. Jadi diberhentikan sementara. Qabla tarkibi, sebelum disusun. Seperti ini. Jadi lafadz zaid, zaid itu kan dia mauquf. Dia tidak bisa dibaca apa-apa. Zaid tidak bisa dibaca rafa, tidak bisa dibaca nasab, tidak juga bisa dibaca khafat. Ya hanya zaid saja. Sebelum lafadz zaid ini disusun atau dimasuki oleh amil. Ketika ada ja'a, maka ia menjadi zaidun. Ketika ada ro'aitu, maka ia baru bisa menjadi zaidan. Ro'aitu zaidan. Ketika ada marortu bi zaidin, baru ia bisa dibaca khafat. Sehingga zaid itu dipending, berhenti sementara sebelum ada amil yang masuk. Ia mauquf. Dipending dulu sebelum tarkib, sebelum disusun dengan amil yang masuk. Entah amil nasab, entah amil rafa, nasab atau khafat. Nanti bisa dilihat di tulisan saya. Wal muradu bil kalimi, adapun yang dimaksud dengan kalim huna di sini ialah al ismu al mutamakinu, isim mutamakin. Isim mutamakin itu isim mu'rab. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari'. Jadi yang dimaksud dengan kalim itu adalah isim mutamakin, isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Tapi tidak semua fi'il mudhari'. Alladzi lam yatasil, yang tidak bersambung bi akhirihi dengan akhirnya fi'il mudhari', apa nunul inasi, nun inas. Nun yang menunjukkan makna jamak bagi perempuan. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadribna. Kemudian walam tubashir, dan tidak bertemu langsung apa fi'il mudhari', walam tubashirhu, dan tidak bertemu langsung dengan fi'il mudhari' apa nunu taukidi, nun taukid. Seperti apa nun taukid itu? Seperti yadribinna. Jadi ada tasdid di belakang. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalim ialah isim mutamakin, isim mu'rab dan fi'il mudhari' asal tidak fi'il mudhari' yang berakhiran nun inas dan nun taukid. Oke, saya lanjut. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima
min sabahil harfi ka arden wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudhari'an in aria wa mu'rabul asma'i. Susunannya sebenarnya gini. Al asmaul mu'rabi gitu. Jadi isim-isim, adapun isim mu'rab ialah ma sesuatu qad salima yang selamat min sabahil harfi dari serupanya huruf ka ardin sebagaimana lafat ardin wasuman dan lafat suman. Ardin itu soheh itu isim soheh. Kalau suman itu mu'tal, karena suman itu aslinya itu sumawun. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunia. Dan fi'il amr dan fi'il madhi yang dimabnikan. Wa a'rabu dan mengi'rabkan siapa ahli nahwu mudhari'an kepada fi'il mudhari' in aria jika kosong, jika sepi. Jika sepi dari mana? Min nunil taukidi, dari nun taukid, mubasyir wa min. Min nuni taukidin mubasyirin wa min. Nuni inasin kayaru naman fatfutin. Nah, itu lanjutannya. Saya teruskan li'ikhtilafi. Qauluhu li'ikhtilafi jarun majrurun. Kedudukannya sebagai jar majrur muta'alliqun bi takziri, yang digantungkan dengan lafaz takzir. Al-awamili mudhafun ilaih, kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Ad-dakhilati sifatun. Ad-dakhilati itu kedudukan sebagai sifat. Alaiha atas alaiha jarun majrurun, kedudukannya sebagai jar majrur. Jadi muta'alikun yang digantungkan bidakhili dengan lafaz ad-dakhili, ad-dakhilati. Qauluhu li ikhtilafil awamili. Adapun perkataannya Imam Musonif, Imam As-Sunhajil ikhtilafil awamili, itu kedudukannya sebagai muta'alikun bitakziri, ialah digantungkan dengan takzir. Ala annahu, karena sesungguhnya takzir ialah ilatun, menjadi alasan, menjadi ilat, lahu bagi takzir. Al-muradu bi ikhtilafil awamili, adapun yang dimaksud ikhtilafil awamili ialah ta'akubuha, silih bergantinya amil. Jadi silih berganti, gonta gantinya amil alal kalimi, atas kalimat ad-dakhilati alaiha, yang masuk apa? Amil alaiha, atas kalim, wahidan ba'da wahidin, satu demi satu, satu persatu. Wal muradu bil amili, yang dimaksud, yang dikehendaki dengan amil ialah ma sesuatu bihi, yang dengan ma yatakawwamul makna, menjadi tegaknya suatu makna, al-muqtadi, yang menghendaki lil i'rabi, akan suatu i'rab. Jadi amil itu
sesuatu yang menjadi tegaknya suatu makna dan menghendaki adanya i'rab. Sawa'un kana dzalika. Sama saja hal yang demikian itu apa al-amilu amil lafdian, amil lafdi au maknawiyan atau amil maknawi. Jadi amil itu ada lafdi, ada maknawi. Kalau lafdi itu amil yang nyata, yang terlihat, yang tampak, yang bisa dirasakan. Kalau amil maknawi itu amil yang abstrak, tak terlihat, tidak nyata. Tapi ada, tapi tidak nyata. Oke, saya lanjutkan. Fal amilu lafdiyu. Adapun amil lafdi nahwu ja'a. Contohnya adalah ja'a. Fa innahu, maka sesungguhnya lafaz ja'a itu yatlubu, mencari atau menghendaki apa ja'a al-fa'ila kepada fa'il. Al-muqtadi li raf'i, yang menuntut adanya dibaca rafa. Jadi ja'a itu dia mencari, dia menuntut akan suatu isim yang dibaca rafa. Maka kemudian ja'a Zaidun. Jadi dia memang masih mencari-cari suatu kata yang menyandinginya dibaca rafa. Baru kemudian ada Zaidun, ja'a Zaidun. Zaidun itu kan rafa. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Nahwu ro'aitu. Lafaz ro'aitu fa innahu, maka sesungguhnya lafaz ro'aitu itu yadlubu al-maf'ula, mencari apa lafaz atau menghendaki apa lafaz ro'aitu al-maf'ula kepada maf'ul, al-muqtadi linasbi, yang menghendaki adanya dibaca nasab. Jadi ro'aitu itu kan masih mencari-cari kira-kira kata apa yang kemudian menyandinginya sehingga dibaca nasab. Baru kemudian ketemu ro'aitu Zaidan. Jadi ro'aitu itu masih mencari-cari kata, mencari lafaz yang menyandinginya, tapi lafaz itu sehingga lafaz itu dibaca nasab. Ro'aitu Zaidan. Zaidan itu kan nasab. Wa nahwu al-ba'u. Fa innaha, maka sesungguhnya ba itu tatlubu, mencari apa ba al-mudhofa ilaih kepada mudhof ilaih, al-muqtadiyah, yang menghendaki lil jari adanya i'rab jar. Baru kemudian maratu bi Zaidin. Jadi maratu bi, ya, ini kan masih mencari-cari, mencari kata yang bisa menyandinginya, tapi kata itu dibaca khofat atau jar. Sehingga maratu bi Zaidin. Zaidin itu kan wal amilu maknawi. Adapun amil maknawi huwa ya amil maknawi itu al-ibtida'u wa tajarudu. Amil maknawi itu ada dua, yaitu amil ibtida' dan amil tajarud. Amil ibtida' itu amil yang terletak di awal dan
tidak terlihat. Misalnya alhamdulillah. Jadi alhamdu utawi sekabehane puji itu lillahi. Nah, alhamdu itu kan amil ibtida. Jadi bukan alhamdunya yang mubtada, tapi sesuatu yang ada di balik alhamdu itu. Kemudian watajarudu. Watajarud ini adalah fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil khafat, amil nasab dan amil jazm. Jadi fi'il mudhari' ketika fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Nanti ada tulisan saya. Lafdon halun, kedudukannya sebagai hal. Min takziri, dari lafaz takzir, nahwu ja'ani zaitun. Ja'ani datang kepadaku siapa Zaitun Zaid. Wa ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Wa ra'aitu, dan melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid. Wa marartu bi Zaidin. Wa marartu, dan lewat siapa saya bi Zaidin, ketemu dengan Zaid. itu yang dimaksud dengan takzir. Perubahan suatu akhir kalimah karena ada amil yang masuk. Contohnya tadi itu, ja'ani Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Au takdiron, atfun, kedudukannya sebagai diatofkan, nahwu ja'ani Musa. Ja'ani, datang kepadaku siapa Musa. Wa ra'aitu Musa, saya melihat Musa. Wa marartu bi Musa, saya lewat bertemu dengan Musa. Jadi Musa ini sebenarnya takdiron. Kalau ja'ani Musa itu rofa. Kalau ra'aitu Musa itu nasab. Wa marartu bi Musa itu khafat. Saya lanjutkan. Wa aksamuhu. Aksamu ialah mubtadaun. Sebagai mubtada, mudhafun yang kedua sebagai mudhaf. Kemudian hu, mudhafun ilaih, kedua sebagai mudhaf ilaih. Ai aksamul i'rabi, adapun aksamul i'rabi, bagiannya i'rab, itu binisbati lil ismi wal fi'li, menyangkut isim dan fi'il. Jadi bagian-bagian i'rab itu tidak hanya menyangkut fi'il atau tidak hanya menyangkut isim saja, tapi fi'il dan isim dan fi'il. Aksamul i'rabi, adapun bagiannya i'rab binisbati lil ismi wal fi'li, dengan menyangkut isim dan fi'il, itu arba'atun 4. Jadi pembagian i'rab itu ketika menyangkut isim dan fi'il itu ada 4. Amma binisbati lil ismi faqat. Adapun yang menyangkut dengan isim saja, ialah fasalah satun, ada 3. Ialah fasalah satun itu ada 3, yaitu 1 arafu wa nasbu wal khafdu, rafa, nasab dan khafat. Jadi isim itu rafa, nasab, khafat. Rafa, nasab, khafat. Wa nisbatil lil fi'li, dan yang menyangkut dengan fi'il itu fasalah satun aindon, 3 juga. Jadi isim itu ada 3, fi'il juga ada 3. Kalau isim itu rafa, nasab, khafat, kalau fi'il itu
rafa, nasab, dan jazm. Arba'atun khobarun. Lafat arba'atun ialah khobarun menjadi khobar. Raf'un badalun. Lafat raf'un menjadi badal min arba'atun. Dari lafat arba'atun. Wa nasbun atfun. Ialah kedudukannya sebagai atof. Mustarikun bainal ismi wal fi'li. Jadi rafa dan nasab itu mustarikun bainal ismi wal fi'li. Artinya bagaimana? Jadi rafa dan nasab itu gini. Isim itu ya tandanya rafa ya nasab. Fi'il itu tandanya rafa juga nasab. Jadi mustarikun bainal ismi wal fi'li. Dikongsikan menjadi milik antara isim dan fi'il. Rafa dan nasab itu menjadi kepemilikan isim dan fi'il. Wa khafdun. Atfun ialah diatofkan. Mukhtasun lil ismi yang diperuntukkan bagi isim. Jadi khafat itu memang diperuntukkan bagi isim saja. Wa jazmun atfun itu diatofkan. Mukhtasun lil fi'li yang diperuntukkan, yang dikhususkan untuk fi'il. Jadi fi'il itu rafa, nasab, dan jazm. Kalau isim, rafa, nasab, dan khafat. Sama-sama tiga. Ar-raf'u adapun rafa, lunggutan secara bahasa itu al-aluwu ketinggian. Wa istilahan adapun secara istilah itu takzirun maksusun. Perubahan yang khusus, perubahan tertentu. Alamatuhu adapun tandanya rafa itu adomatu domah. Jadi tandanya rafa itu domah. Domah itu menjadi tanda yang orisinil, bukan KW. Jadi domah itu tanda yang orisinil, tanda asli. Kalau yang KW ada wawu, alif, dan nun. Tapi kalau domah sebagai tanda rafa itu menjadi tanda yang orisinil. Wama dan sesuatu naba yang mengganti apa ma yang mengganti wama dan sesuatu naba yang mengganti apa ma anha dari domah. Jadi wayakunu dan ada apa rafa fil ismi wal fi'li. Jadi rafa itu ada di isim, juga ada di fi'il. Contohnya apa? Yadribu zaidun. Yadribu zaidun ini menjadi tanda rafa'nya isim dan rafa'nya fi'il. Yadribu itu isim, zaidun itu fi'il. Sama-sama rafa'. Sama-sama rafa'. Yadribu juga rafa', rafa'nya isim, zaidun juga rafa', rafa'nya kebalik. Yadribu itu tanda rofaknya fi'il, zaitun itu tanda rofaknya isim. Wan nasbu, lugotan secara bahasa, nasab secara bahasa itu al-istiqomatu, tegak lurus. Wa istilahan, adapun secara istilah itu takzirun maksusun. Perubahan tertentu, alamatuhu adapun tandanya nasab itu al-fathatu. Jadi fathah itu menjadi tanda asli, tanda orinya nasab. Kemudian apa tanda-tanda yang lain? Wama dan sesuatu naba yang mengganti apa ma anha dari fathah. Kalau fathah Kalau nasab itu kan tanda aslinya, tanda orinya itu fathah. Tapi kalau tanda KW-nya
Kalau dibahasakan sekarang lah. Kalau KW-nya itu ya alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Itu tanda KW-nya. Wa yakunu dan ada apa nasab fil ismi wal fi'li di dalam isim dan fi'il nahwu lan adriba zaidan. Lan adriba zaidan. Saya tidak akan memukul zaidan kepada Zaid. Wal khafdu. Khafat. Lugatan secara bahasa itu at-tasafulu. At-tasafulu. Di bawah atau rendah. Wa istilahan adapun secara istilah ialah takzirun maksusun perubahan tertentu, perubahan khusus. Alamatuhu adapun tandanya khafat ialah al-kasrotu kasroh. Jadi tanda aslinya khafat itu kasroh, tanda orinya itu kasroh. Nah, selain kasroh apa ada? Ya ada. Ya dan fathah. Jadi kasroh itu menjadi tanda asli, tanda ori. Kalau ya dan fathah itu menjadi tanda pengganti, tanda KW-nya lah. Kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang. Wama dan sesuatu naba yang mengganti apa ma anha dari kasroh. Walayakun dan tidak ada apa khofat ila fil ismi kecuali di dalam isim. Contohnya nahwu marotu bizaidin. Wal jazmu lugotan secara bahasa itu al-qat'u. Memotong. Al-qat'u memotong atau juga bisa diartikan memastikan. Jadi al-qat'u itu memotong atau memastikan. Wa istilahan ada secara istilah ialah takzirun maksusun, perubahan khusus, perubahan tertentu. Alamatuhu adapun tandanya jazm itu asukunu sukun. Wama dan sesuatu naba yang mengganti apa ma anhu dari kasroh. Jadi kasrah menjadi tanda orinya, tanda KW-nya. Adalah hadfun nun dan hadful ilat. Jadi tanda ori jazm itu sukun, kemudian tanda penggantinya, tanda KW-nya itu al-hadfu. Jadi membuang nun dan membuang huruf ilat. Contohnya apa? Nahwu lam yadrib zaitun. Lam yadrib. Jangan memukul zaitun kepada Zaid. Fal asma'i. Jarun majrurun. Kedudukan sebagai jar majrur. Khobarun muqaddamun. Sekaligus khobar muqaddam, khobar yang diletakkan di awal. Min dalika jarun majrurun. Juga sebagai jar majrur araf'u mubtada'un muakhorun. Mubtada' muakhor. Contohnya apa? Ja'ani zaidun. Ja'ani zaidun. Datang kepadaku siapa? Zaidun Zaid. Wan nasbu atfun. Wan nasbu ini diatofkan. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan. Jadi nasab itu tandanya nasab itu ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaidan kepada Zaid. Zaidan itu kan nasab. Tandanya fathah. Wal khafdu kemudian khafat atfun ialah diatofkan. Contohnya khafat apa? Marartu bi Zaidin wa Amrin wa Bakrin. Di sini ada 3. Marartu bi Zaidin wa Amrin wa Bakrin. Saya berjalan
bertemu dengan Zaid dan Umar dan Bakar. Ai faraf'u wa nasbu wal khafdu. Rafa nasab khafat, adapun rafa nasab khafat kainatun ialah terdapat lil ismi mindalika bagi isim, mindalika dari yang saya sebutkan di atas tadi. Wawu lil istinafi. Wawu ini wawu sebagai wawu istisnaf. Wawu istisnaf, wawu yang tidak bermakna apa-apa, bukan wawu ataf ini, tapi wawu istisnaf. Wawu yang biasanya diletakkan di awal kalimat. La harfu nafiyil jinsi. La ini adalah huruf nafiyil jinsi. Hukumnya apa la itu? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sama dengan inna sebenarnya la ini. Berarti la harfun nafiyil jinsi ini, la harfun nafiyil jinsi ini hukumnya adalah sama dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jazma ismula, kedudukan sebagai isimnya la, fiha jarun majrurun. Fiha itu sebagai jar majrur khobarula, sekaligus menjadi khobarnya la. Ai la jazma, tidak ada jazm. Kainun, yang terdapat fil asma'i di dalam isim. Jadi isim itu tidak ada jazm. Kalau fi'il ada, tapi kalau jazm tidak ada. Li'annal jazma, karena sesungguhnya jazm itu mukhtasun, diperuntukkan, dikhususkan bil af'ali atas fi'il. Fala yuqalu, maka tidak mungkin dikatakan lam rojul. Kan tidak mungkin. Masa rojul itu dijazmkan, lam rojul, kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Lam zaid, kan tidak mungkin. Jadi lam rojul, lam zaid tidak mungkin, karena tidak mungkin dijazmkan. Walil af'ali khobar muqaddamun. Walil af'ali kedudukan sebagai khobar muqaddam, ai af'ali mudhari'ati, yaitu fi'il mudhari'. Min dalika jarun majrurun. Kedudukannya sebagai jar majrur araf'u mubtada'un mu'akhir. Ialah mubtada' mu'akhir, nahwu yadribu zaidun amron. Yadribu zaidun amron. Yadribu memukul siapa zaidun zaid, amron kepada Umar. Wa nasbu ialah atfun diatofkan. Contohnya apa nasab? Lan adriba amron, tidak akan memukul siapa saya amron kepada Umar. Itu contohnya nasab. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabuhu, adapun i'rabnya lan adriba amron. Lan itu harfu nafi. Lan itu adalah huruf nafi. Wa nasbin, dan juga huruf nasib. Wa istiqbalin, dan huruf istiqbal. Jadi lan itu ada tiga. Satu huruf nafi, kemudian huruf yang menasobkan, kemudian huruf istiqbal. Karena fi'il mudhari' sebelum kemasukan lan itu kan bermakna hal dan istiqbal. Tapi ketika kemasukan lan, maka halnya itu tidak ada. Yang ada hanya istiqbal.
akan, bermakna akan. Waktunya itu istiqbal. Kemudian adriba, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatun nasbihi, adapun tanda nasabnya fathatun dhahiratun, fathah yang terlihat, yang nampak, yang jelas, fi akhirih, di dalam akhirnya lafaz adriba. Jadi adriba itu kan nasab dengan tanda fathah yang ada di belakang. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya ialah dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir mustatir wujub. Takdiruhu, adapun kira-kiranya ialah ana, lafaz ana. Jadi ana itu dhamir mustatirun wujub. Amron, maf'ul bih, sebagai kedudukan sebagai maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab bi fathatin dhahiratin, dengan fathah yang terlihat, yang nampak. Ron, amron, ron itu kan fathahnya tampak, terlihat. Fi akhirih, dalam akhirnya lafaz amron. Wal jazmu atfun nahwu lam adrib amron. Lam adrib, jangan memukul amron kepada Umar. Wala khafdha fiha. Fiha jarun majrurun, ialah jar majrur. Kedudukan sebagai jar majrur, khobarula menjadi khobarnya la. Ai la khafdha kainun fil af'ali. Tidak ada khafat yang terdapat di dalam. Li'annal khafdha, karena sesungguhnya khafat itu mukhtasun, dikhususkan, diperuntukkan bil asma'i, kepada isim. Fala yuqalu, maka tidak mungkin dikatakan biyad ribi, binasori, bidrib, kan tidak ada. Tidak pernah kita mengucapkan atau kita mendengar isim itu kok dikhafatkan, dijerkan. Contohnya tadi itu biyad ribi, tidak bisa, tidak mungkin. Binasori, bidribi, tidak mungkin. Wa rahimallahu alqaila, semoga memberi rahmat siapa Allahu Gusti Allah al-qaila, kepada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Yaitu Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah. Bunyinya wal ismu qad khusi wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisal fi'lu bi ayyan jazima. Wal ismu, adapun isim itu qad khusisa, sungguh-sungguh dikhususkan apa isim, bil jari, dengan i'rab jar, dengan i'rab khafat, kama qad khusisa, sebagaimana dikhususkan, diperuntukkan apa al fi'lu fi'il, bi ayyan jazima, dengan dibaca, dengan di'irabi jazm. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah, ada kekeliruan, tolong saya diingatkan. Babul marfu'ati alamatil i'rabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi